Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu fungsi aljabar dengan metode substitusi. Pengintegralan dengan cara substitusi adalah salah satu metode atau teknik untuk menyelesaikan integral fungsi aljabar yang tidak sederhana, atau dengan kata lain lebih kompleks dari metode integral yang sebelumnya dengan menggunakan metode umum, ya. Nah, bentuk umumnya adalah integral fu dikalikan du per dx ya. Ini menjadi integral fu du, ya. Jadi di sini disederhanakan seperti ini. Nah, kita lihat contoh berikut. Integral dari 4x tambah 3 pangkat 6. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa ketika kita akan mengintegralkan, maka kita harus mengubah bentuk pangkat ini. Kalau mau dengan metode menggunakan bentuk umum integral, berarti harus diubah menjadi bentuk polinom, dalam artian memecah pangkat 6 ini, ya. Nah, tetapi tentu saja di sini agak sedikit rumit, ya, walaupun bisa menggunakan segitiga Pascal. Nah, makanya kita menggunakan metode substitusi, ya. Langkah pertama, kita memisalkan fungsi yang berpangkat ini dengan suatu variabel. Di sini diberi nama, katakanlah fungsinya adalah u. Nah, kemudian kita turunkan fungsi u ini terhadap x. Jadi kita punya du per dx adalah 4. Integral dari 4x adalah 4. Turunan dari 4x adalah 4. Ya. Nah, kemudian dari sini kita punya hubungan bahwa dx senilai dengan du per 4. Nah, ya, dx inilah yang akan kita substitusi ke persoalan semula, ya. Jadi kita substitusikan, ya, ke fungsi semula sehingga diperoleh integral dari 4x ditambah 3 pangkat 6 dx ini menjadi integral. Tadi kita misalkan dengan u 4x tambah 3 nya, berarti u pangkat 6, dx nya kita ganti dengan du per 4. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai integral dari u pangkat 6 diintegralkan terhadap u, atau di sini dikatakan du, ya. Nah, di sini kita menggunakan metode umum dari integral sehingga kita punya 1 per 4, ya, dipindahkan ke depan. Integral dari u pangkat 6 berarti 1 per 7 u pangkat 7 ditambah c, sehingga bentuk sederhananya menjadi 1 per 28. U nya kita kembalikan ke bentuk semula, 4x tambah 3 pangkat 7 tambah c. Nah, itu ya penyelesaian untuk soal nomor 1. Nah, kita bahas contoh berikutnya. Misalnya di sini punya integral 10x, ya, dikalikan dengan x kuadrat min 1 pangkat 4 dx, ya. Oke, kita lakukan pemisahan kembali. Di sini yang akan kita misalkan adalah x kuadrat min 1. Kemudian kita turunkan terhadap x, fungsi u ini menjadi 2x. Dari sini kita punya hubungan untuk dx nya adalah du per 2x. Kemudian kita substitusikan sehingga kita punya integral dari 10x
kali X kuadrat minus 1 pangkat 4 dx menjadi integral ya 10x ini kita ubah menjadi U pangkat 4, dx-nya kita substitusi menjadi du per 2 dx ya. Variabel x-nya habis dibagi, 10 dibagi 2 dapat 5 ya. Jadi kita punya 5. Integral dari u pangkat 4-nya adalah 1 per 5 u pangkat 5 tambah c. Jadi hasil akhirnya adalah kita kembalikan fungsi u-nya menjadi x kuadrat min 1 pangkat 5 tambah c ya. Itu 2 contoh. Nah, berikutnya kita lihat sedikit lebih kompleks persoalannya. Di contoh 3 kita lihat integral x pangkat 4 min x pangkat 2 pangkat 3 dikalikan dengan 8x pangkat 3 min 4x dx. Nah, di sini kita misalkan kembali. Fungsi u-nya adalah untuk x pangkat 4 min x pangkat 2. Kemudian kita turunkan terhadap x diperoleh 4x pangkat 3 min 2x ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan nilai du itu adalah 4x pangkat 3 min 2x dx ya. Nah, kalau kita perhatikan hubungan du ini dengan soal semula ya. Soal semula ini adalah 2 kalinya dari du. Jadi kita punya bahwa 2 kali du itu senilai dengan 2 kali 4x pangkat 3 min 2x dx. Atau 2du senilai dengan 8x pangkat 3 min 4x dx. Nah, jadi persoalan semula bisa kita buat ya. Ini menjadi integral x pangkat 4 min x pangkat 2 pangkat 3 dikalikan 8x pangkat 3 min 4x dx. Kita buat menjadi integral. Ini adalah fungsi u ya, tadi kita misalkan dengan u pangkat 3. Nah, 8x pangkat 3 min 4x dx itu senilai dengan 2du. Nah, jadi sekarang kita punya integral dari u pangkat 3 ya, 2-nya pindahkan ke depan. Integral dari u pangkat 3 adalah 1 per 4 u pangkat 4 plus c. Kita kembalikan menjadi 1 per 2. U-nya adalah x pangkat 4 min x pangkat 2 pangkat 3 ditambah c ya. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang sudah dibahas, di sini ada sebuah pola persoalan ya, di mana terdapat perkalian 2 fungsi seperti di sini ya. Ini perkalian 2 fungsi, fungsi pertama, fungsi kedua. Nah, di sini pun sebenarnya ada perkalian 2 fungsi, 4x tambah 3 pangkat 6 dikalikan 1. Nah, kemudian yang contoh ketiga, di sini pun ada perkalian 2 fungsi. Nah, kalau kita perhatikan ternyata bahwa perkalian 2 fungsi ini salah satu fungsinya merupakan turunan dari fungsi yang lain. Kita lihat dari pangkatnya. Di sini pangkat 4 fungsi pertama ya. Di sini pangkatnya 3, di sini pangkat 2, di sini pangkatnya 1. Begitupun yang tadi. Di sini pangkatnya 2 ya, turunannya adalah pangkat 1. Dan di sini pangkat 1 turunannya adalah pangkat 0. Nah, ada cara yang lebih memudahkan persoalan ini
ya. Yaitu jika terdapat perkalian dua fungsi yang salah satunya adalah turunan dari fungsi yang lain, maka dapat ditentukan dengan cara berikut. Di sini ada definisinya. Jika U suatu fungsi yang dapat diturunkan dan N suatu bilangan rasional, maka ya, apabila kita mendapati perkalian integral dari perkalian dua fungsi yang kita bisa buat ya menjadi turunan dari fungsi yang lain, maka integralnya adalah nilai integralnya adalah 1 per N tambah 1 fungsi semula pangkat tambah 1 ditambah C ya. Di sini C-nya adalah konstanta dan N-nya tidak sama dengan min 1. Oke, kita akan selesaikan contoh yang sama ya dari yang tadi kita bahas. Contoh soal nomor 1, soal yang sama kita akan menggunakan dengan cara ini ya. Oke. Integral dari 4x tambah 3 pangkat 6 ya. Nah, langkah pertama kita bentuk menjadi perkalian dua fungsi. Fungsi pertama 4x tambah 3 yang berpangkat n-nya di sini adalah 6 ya. Kemudian kita turunkan fungsi yang sama tadi ya. Nah, kita tentukan dulu turunan dari 4x tambah 3. Turunan dari 4x tambah 3 adalah 4. Nah, tetapi di sini ya nilainya harus menjadi 1 karena di sini tidak ada 4 tetapi 1. Maka kita munculkan supaya bentuk ini ya di baris kedua ini senilai dengan soal semula, maka kita munculkan di sini adalah 1/4. Ya. Nah, karena bentuk ini ya sudah sesuai menjadi perkalian dua fungsi yang salah satunya adalah turunan dari fungsi yang lain, maka hasilnya adalah 1 per N tambah 1 fungsi semula pangkat bertambah 1 juga ditambah C. Jadi di sini kita punya 1/4 ya. N-nya adalah 6. Jadi kita punya 1 per N plus 1-nya adalah 1/7. Yang menjadi U-nya adalah 4x tambah 3 pangkat bertambah 1 menjadi 7 ditambah C ya. Jadi hasil akhirnya adalah 1/28 4x tambah 3 pangkat 7 plus C ya. Ini sama dengan persoalan tadi yang kita gunakan dengan metode substitusi. Hasilnya sama. 1/28 4x tambah 7 4x tambah 3 pangkat 7 tambah C. Itu sama. Oke, sekarang akan kita coba contoh yang kedua. Integral dari 10x dikalikan x kuadrat min 1 pangkat 4 dx ya. Oke. Langkah pertama kita buat dulu ini menjadi perkalian dua fungsi ya. Nih fungsi utamanya berpangkat 4, kemudian kita turunkan fungsi tersebut. Nah ya, kalau kita tentukan turunan dari x kuadrat min 1 ini adalah 2x ya. Turunan x kuadrat min 1 adalah 2x, sedangkan di sini yang ada adalah 10x, sehingga 2x turunan ini supaya nilainya sama dengan 10x, maka kita munculkan di sini adalah 5 ya. Nah, jadi kita punya hasil pengintegralannya adalah 5 kalikan dengan 1 per 4 tambah 1-nya adalah 5. Fungsi U-nya adalah x kuadrat min 1 pangkat 5 tambah C. Atau hasil akhirnya adalah x kuadrat min 1 pangkat 5 tambah C. Ya, oke. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Nih, kalau kita lihat contoh yang kedua, ini hasilnya sama dengan cara sebelumnya ya.
Ini X kuadrat min 1 pangkat 5 plus C. Ini pun sama, X kuadrat min 1 pangkat 5 plus C. Oke, di contoh ketiga, yang tadi sama ya, kita ambil contohnya. X pangkat 4 min X pangkat 2 pangkat 3 dikalikan 8X pangkat 3 min 4X dx ya. Oke, penyelesaiannya kita buat nih menjadi perkalian dua fungsi. Kemudian dengan turunannya. Nah, ya, kita tentukan turunan dari X pangkat 4 min X pangkat 2, yaitu apa? 4X pangkat 3 min 2X pangkat 2, ya. Jadi kalau kita hitung dulu ini, tentukan dulu ya. 4X pangkat 3 min 2X ya, turunannya. Nah, sedangkan di soal kita punya 8X pangkat 3 min 4X. Berarti supaya nilai ini sama, maka ya di depan kita harus memunculkan suatu koefisien yaitu 2. Gitu ya, supaya nilainya sama. Jadi di sini kita punya hasil pengintegralannya adalah 2 ya, integral dari U-nya adalah 1/4 X pangkat 4 min X pangkat 2 pangkat 4 tambah C, atau bentuk sederhananya adalah 1/2 X pangkat 4 min X pangkat 2 pangkat 4 ditambah C. Ya. Nah, contoh yang terakhir di sini sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kalau kita perhatikan contoh ketiga ini sama hasilnya dengan metode sebelumnya, yaitu 1/2 X pangkat 4 min X pangkat 2 pangkat 4 ya. Oh ya, ini tadi salah nulis ya, ini harusnya pangkat 4 ya. Oke, sama ya, ini pangkat 4, tadi salah nulis, ini harusnya pangkat 4. Oke, sudah sama ya. Nah, di contoh terakhir kita punya integral dari 2X per akar 1 ditambah 3X pangkat 2 dx ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus mengubahnya terlebih dahulu ini menjadi perkalian ya, sehingga pecahannya kita ubah. Yang pertama kita ubah dulu nih pecahannya ya. Jadi kita buat bentuk seperti ini, 2X dikalikan dengan 1 plus 3X pangkat 2 pangkat min setengah dx ya. Jadi mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat karena dia ada di penyebut, sehingga kalau kita memindahkannya ke pembilang pangkatnya menjadi negatif ya, negatif 1/2. Nah, di sini kita ubah menjadi perkalian dua fungsi yang salah satunya adalah turunan dari fungsi yang lain ya. Jadi di sini fungsi utamanya adalah 1 plus 3X pangkat 2 pangkat min setengah. Nah, lalu tulis lagi dan kita turunkan. Nah, kita tentukan kembali. Turunan dari 3X 1 ditambah 3X pangkat 2 adalah 6X ya. 6X tambah 6X pangkat 1. 6X di sini ya, 6X turunannya. Nah, sedangkan di soal itu nilainya adalah 2X, maka kita harus menyesuaikan 6X ini menjadi 2X, sehingga kita munculkan satu konstanta besarnya berapa? 1/3 ya, karena 1/3 dikalikan 6X hasilnya adalah 2X. Nah, kemudian kita tentukan, kita lanjutkan ya, berarti 1/3 ya, 1 ya, di sini kita punya minus setengah tambah satunya adalah 1/2. 1 tambah 3X pangkat 2 pangkat setengah plus C. Jadi bentuk sederhananya adalah 2/3. Kita kembalikan ke
bentuk akar, ini menjadi akar 1 tambah 3x pangkat 2 ditambah C. Nah, ini adalah penyelesaian integral tak tentu fungsi aljabar dengan metode substitusi, kemudian dilanjutkan dengan alternatif lain ya dari metode substitusi yang tadi. Semoga bermanfaat.